Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi. Hari ini hari yang khusus, hari yang istimewa, di mana kita merayakan akan hari Pentakosta. Ya. 5 hari raya besar yang dipunyai oleh kita, salah satunya adalah hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Kalau di kampung saya, Bapak Ibu, di gereja saya tempat waktu di kampung, hari ini tradisi mereka kalau Pentakosta itu biasanya yang kita ingat sampai sekarang itu adalah di mana jemaat itu ke gereja itu membawa makanan. Ya. Kalau dulu di kampung itu, karena dulu zaman saya masih kecil, itu jemaat itu menyerahkan makanan yang dibentuk seperti itu. Kalau sekarang kayak plastik gitu ya, makanan plastik ada apa dan sebagainya. Tapi kalau dulu pakai daun seperti itu ya. Saya sudah lama tidak pernah mendengar, tetapi setiap Pentakosta ya, kalau dalam bahasa Jawa katanya tedai Roh Suci ya, turunnya Roh Kudus, sehingga itu yang dilakukan oleh gereja di tempat saya dulu saya beribadah ya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap kita tidak lupa dengan momen-momen yang khusus yang ada di dalam kehidupan kekristenan kita seperti itu ya. Jadi hari ini adalah hari Pentakosta ya. Yang pertama hari kelahiran, hari raya itu Natal, kemudian hari raya Jumat Agung ya, kematian Tuhan Yesus itu. Yang ketiga hari raya Paskah. Yang keempat hari raya kenaikan, dan yang kelima hari raya Pentakosta, pencurahan daripada Roh Kudus. Hari ini itu 10 hari dari kenaikan ya. Jadi Pentakosta itu 50 hari. Jadi terhitung dari sejak kebangkitan ya, dari kebangkitan sampai kepada pencurahan Roh Kudus, itu adalah hitungannya 50 hari. Dari kenaikan ke Pentakosta itu 10 hari ya. Yang sekolah itu tidak boleh lupa. Ya, yang tidak sekolah lupa nggak apa-apa, karena nggak ada ujiannya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang pencurahan Roh Kudus. Tapi saya tidak akan berbicara tentang bahasa-bahasa lidah ya dan sebagainya tentang Pentakosta. Tetapi saya akan melihat, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus. Kita akan melihat kepada sisi prakteknya ya, dari kehidupan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Sudah? Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Mari kita membaca secara bersaut-sautan. Demikian bunyi firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya
dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga mereka tetap menyeret dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya. Ayat yang ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada setiap kita pada pagi hari ini untuk meneladani kehidupan daripada Stefanus. Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, selalu kita selalu diingatkan bahwa kehidupan murid-murid Tuhan Yesus sebelum Pentakosta dan setelah Pentakosta itu ada sebuah perbedaan yang sangat-sangat nyata. Ya. Jadi sebelum peristiwa Pentakosta dan setelah Pentakosta, kehidupan murid-murid rasul-rasul Tuhan itu sangat-sangatlah berbeda, ya. Sehingga kita bisa melihat, Bapak Ibu, kalau kita melihat kesaksian daripada para rasul, para murid-murid Yesus setelah peristiwa Pentakosta dalam perjalanannya, Bapak Ibu, itu sangat-sangat luar biasa. Kehidupannya dalam pengiringannya kepada Tuhan. Bahkan sampai dia berani mati. Ya. Kalau kita melihat bagaimana murid-murid yang lain, ya, Petrus dan yang lainnya, bagaimana ketika dia mengiring Tuhan, pada akhirnya dia sebagai seorang pahlawan rohani. Dia orang-orang yang hebat, yang dia mati siap untuk Yesus. Tapi lihat sebelum peristiwa Pentakosta, ya, bagaimana murid-murid Yesus gampang mudah menyerah, beraninya hanya omdu, ya, Tuhan nggak usah khawatir, ada saya, kira-kira seperti itu, ya. Tetapi ketika itu Yesus ditangkap, banyak murid-murid yang akhirnya kabur. Pada peristiwa Pentakosta selanjutnya, tidak ada murid-murid yang lari, tidak ada murid-murid menjadi seorang pengecut sebagai pengikut Kristus. Nah, hari kita melihat tentang Stefanus. Ya. Ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca sepenggal daripada ayat 54 sampai ayat 60, Bapak Ibu, ini sebenarnya berbicara tentang reaksi atau akibat daripada respon Stefanus ketika dia memberitakan firman Tuhan kepada kelompok-kelompok pada waktu itu, ya, kepada kelompok Sanhedrin, ya, kepada para tua-tua, kepada para petinggi, kepada para mahkamah agama, di mana mereka-mereka ini, Bapak Ibu, itu menuntut kepada Stefanus
untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban, ya, berkenaan dengan pengajaran, ya, yang ia beritakan. Mereka minta satu pertanggungjawaban dengan apa yang dia sampaikan seperti itu. Ada 4 tuntutan yang mereka minta, yang mereka kenakan kepada Stefanus, tuduhan kepada Stefanus. Tuduhan apa saja itu? Dikatakan, kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, di sana dikatakan Stefanus itu dianggap sebagai seorang yang menghujat Allah. Ya, di situ dikatakan, karena tidak menemui, kita bisa melihat ketika tidak menemui, ya, saking hebatnya Stefanus, ketika dia berapologet, ketika dia menyampaikan sebuah pembelaan tentang apa disampaikan, tidak ada yang bisa menandingi. Hebat Stefanus itu, ya. Sehingga dikatakan dia sebagai seorang penghujat Allah. Dia dianggap sebagai seorang penghujat Musa. Dia dianggap sebagai seorang yang menghujat Taurat Allah, Taurat Musa. Dia dianggap sebagai orang yang menghujat bait Allah. Itu tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada orang-orang tadi kepada Stefanus. Sehingga Bapak Ibu, ketika Stefanus dituduhkan yang seperti ini, Bapak Ibu melihat ayat-ayat sebelum-sebelumnya, ya, di mana Stefanus itu memberikan pembelaan. Ya. Ini mengingatkan saya pada tahun berapa itu? Saya lupa ya, 2001 atau berapa itu? Waktu saya diperhadapkan di mahkamah di kecamatan. Ya. Nggak tahu 2001 atau 2000 berapa itu ya? Waktu itu saya hadir di sini bersama almarhum Pak Ritonga, nggak salah, ya. Karena waktu itu Bapak Ibu tidak ada jemaat yang nganggur, kira-kira begitu ya. Pak Kulis kerja, Pak Ginting kerja, dulu di sini gitu kira. Sehingga saya nggak punya teman. Saya ngajak almarhum Pak Ritonga ini, dia mau, ya, dia ikut. Bapak Ibu, di hadapan mereka kita dituduhkan yang macam-macam, ya. Dari anak kecil yang diajari nyanyi balonku sampai nyanyi haleluya, gitu kan. Banyaklah seperti itu. Yang tempat tinggal dipakai tempat ibadah, ya. Macam-macam Bapak Ibu, ya. Dan pada waktu saya ingat, saya nggak tahu dari mana saya bisa menjawab, saya berani menjawab itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika memang waktu itu kan surat undangannya sudah ada surat resolusi yang jelas diberikan kepada kita, kepada gereja ini, ya, dengan banyak hal itu tadi, ya, yang ini dan sebagainya. Bapak Ibu, saya datang ke tempat itu juga membawa sebuah berkas, sebuah dokumen, ya, tentang tanda tangan lingkungan di sini yang dulu dibuat pada waktu itu zamannya Buning. Kemudian saya menyediakan, mencari tentang katanya rumah ini tidak bisa dipakai tempat ibadah, saya punya seperti itu ya. Semuanya kelengkapan saya bawa, ya. Kemudian kita diskusi di kecamatan, ya, Bapak Ibu, pada waktu itu. Dan pada akhirnya apa yang dikatakan, pokoknya tidak boleh. Pokoknya tidak boleh, ya. Bapak Ibu, ya memang kalau orang tidak tahu sejarahnya, rasanya apalagi dengan zaman demokrasi dengan alasan yang macam-macam. Tapi belum tentu Bapak Ibu kalau kita diperhadapkan itu dengan situasi seperti itu kita bisa tatak, kita bisa berani, kita bisa menghadapi banyak orang, ya. Saya pernah mendengar kesaksian dari Pak Pendeta Butar-Butar, ya, Pendeta HKBP Cikampek waktu itu, ketika ada kasus yang di Terangsari, ya. Dia cerita sama saya, ketika dia dipanggil di desa mana itu, yang di Kopel situ, dia cerita banyak di situ.
dan dia nggak mau datang. Ya. Bapak Ibu memang tidak ada sesuatu yang siap menghadapi sesuatu yang seperti itu ya, dalam masa-masa yang tidak mudah seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang lama di sini paling tidak sudah tahu bagaimana sejarah daripada apa yang kita alami di seperti itu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Stefanus. Dan tentunya Stefanus membela diri, ya. Bapak Ibu kalau kita membaca di situ, itu sesuatu yang luar biasa, ya. Semua dipertanggungjawabkan, ya, kepada orang-orang Yahudi, kepada yang dituduhkan seperti itu. Dia berani, ya. Luar biasa. Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam pasal yang keberapa itu? Pasal yang ke-7 ayat 153 Bapak Ibu, itu sebuah penjelasan pembelaan daripada Stefanus. Ya. Berani enggak dalam situasi-situasi yang seperti itu kita diminta sebuah pertanggungjawaban, tidak mudah. Ya. Waktu tahun Krusen di sini, Bapak Ibu, banyak yang disasar adalah orang Kristen di sini. Benar tidaknya ada rumor, ada katanya orang ditanya, kamu gereja di sini, GKIN? Ada yang bilang, bukan, itu bukan gereja saya, gitu kan? Hanya mengakui saja nggak berani, bukan? Ya, Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak mudah di masa-masa dalam situasi yang seperti itu. Tetapi Stefanus itu ya, Stefanus itu adalah sebenarnya apa sih? Stefanus itu siapa sih? Dia 7 orang yang dipilih oleh rasul-rasul. Tugasnya apa? Pelayanan diakonia. Ya, karena pada saat itu jemaatnya semakin banyak orang-orang yang percaya, sehingga rasul-rasul itu juga tugasnya tidak fokus kepada doa, kepada pemberitaan firman Tuhan, sehingga memberikan usul kepada jemaat bagaimana kalau memilih orang-orang yang melayani meja, melayani diakonia, janda-janda, ya, yang membutuhkan sebuah pertolongan, karena pada waktu itu ada masalah dengan pemberian seperti itu. Dan salah satu orang itu adalah Stefanus. Bapak perhatikan, kalau Bapak Ibu melihat di situ, dalam pemilihan Bapak itu luar biasa. Ya, kadang-kadang tidak seperti kita. Ya, Bapak kita sedikit belajar ya. Coba pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Ya, pasal yang ke-6, Kisah Rasul. Kata rasul-rasul, ya, karena itu saudara-saudara, ayat yang ketiga, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik. Pilih mereka di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Tamon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama dari Antioquia. Ya, apa syaratnya Bapak Ibu? Apa ya syaratnya? Di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Kadang-kadang dalam pelayanan gereja itu kita hanya memasang orang saja, ya. Mencoba-coba, ya. Nggak apa-apa lah Pak, siapa tahu nanti kalau dia majelis dia akan aktif. Walaupun dia nggak pernah pergi gereja dan sebagainya, nggak apa-apa lah Pak, jadikan mereka jemaat majelis. Siapa tahu mereka aktif, ya. Rasul selalu tidak memberikan standar seperti itu. Pilih orang yang terbaik, pilih orang-orang yang penuh roh, ya, dan hikmat. Dan luar biasa salah satu Stefanus ini Bapak Ibu. Ya.
Dia seorang pelayan diakonia, pelayan meja, seperti itu. Tetapi dalam kesaksiannya, Bapak Ibu, kita melihat di situ, sungguh-sungguh orang ini luar biasa. Ya, menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasa berani seperti itu. Ya. Sampai akhirnya dia dituduhkan seperti apa yang saya katakan tadi. Dia membela. Ayat 1 sampai ayat 53 tadi itu dijelaskan sebuah pembelaan. Ya. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 1:53 itu sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Ini kalau kasus di Indonesia itu seperti kayak siapa namanya? Si Ahok begitu ya. Dia dihadapkan di Mahkamah Agama. Tuduhannya adalah penistaan agama. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau ini kan versinya sama, orang Yahudi, ya, sama-sama lah, ya. Hanya ini sepertinya orang yang menyampaikan itu sesuatu yang luar biasa, sangat-sangat radikal seperti itu, ya. Tidak Yahudi begitu, sehingga rasanya ketika orang mendengar apa yang menjadi berita daripada Stefanus itu membuat marah, ya, daripada orang-orang Yahudi tua-tua tadi, sehingga ketika tidak menemukan, ya, kesalahannya, pembelaannya sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu, sehingga mereka merencanakan, kata firman Tuhan, mereka merencanakan untuk membuat sebuah pengaduan yang tidak benar. Bapak Ibu masih ingat ceritanya siapa? Daniel. Ya kan? Daniel dicari kesalahannya, tidak menemukan kesalahannya. Hanya satu yang ada di Daniel, apa itu? Tentang penyembahannya kepada Allah. Dia takut? Tidak. Ya, tidak takut. Siap. Walaupun dia dimasukkan di gua singa, di perapian, dia siap. Berani. Itu yang sedang terjadi dengan Stefanus. Dia tidak peduli, ya. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberitahu kepada mereka, kepada Sanhedrin, kepada tua-tua, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu. Sampai dikatakan yang membunuh Tuhan Yesus itu adalah kalian begitu. Bapak Ibu, anak muda, dicerai mamanya sudah, apa namanya? Kupingnya sudah ditutup. Ya. Coba perhatikan di situ, Bapak Ibu. Sampai mereka ini, orang-orang yang saya sebutkan, karena mendengar sebuah pembelaan Paulus yang sangat-sangat menyakitkan, Bapak Ibu, sehingga dia berteriak, dia mungkin berhenti, gitu kira-kira. Apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu? Itu sebenarnya orang yang sudah, apa namanya, ini berkaitan dengan kekerasan, dengan dosa seperti itu, ya. Orang yang tidak menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, dia akan mengeraskan kepala, mengeraskan hatinya, mengeraskan pikirannya, semuanya kira-kira seperti itu. Dia marah, dia merekayasa dan sebagainya. Dikatakan mereka itu mengeraskan diri terhadap kebenaran Kristus dan kasih Allah di dalam Kristus dalam hidup mereka. Ya, mengeraskan hati dari kebenaran Kristus. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan mengeraskan diri terhadap kebenaran Kristus. Sehingga nanti tidak ada sebuah upaya, tidak ada sebuah rekayasa yang akhirnya kemudian kita tidak menjadi senang kepada firman Tuhan seperti itu.
Bapak Ibu, saya berharap, saya rindu Bapak Ibu ketika kita mendengarkan kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak mengenakkan kita Bapak Ibu, jangan kemudian kita bersikap seperti orang-orang tadi, ya, Mahkamah Agama tadi, Sanhedrin, ya, tua-tua dan sebagainya. Ya, walaupun mungkin sangat-sangat menyakitkan ketika kita mendengar akan firman Tuhan yang disampaikan kepada siapapun. Jadi nantinya kita akan selalu terkungkung hidup senang di dalam dosa. Kenapa dia marah? Orang-orang ini kenapa marah? Kenapa dia sangat-sangat benci kepada Stefanus? Sebenarnya dia sepertinya mereka tidak mau mengakui akan kesalahannya. Dia tidak mau mengakui kebenarannya. Ya. Dia menghujat gosipnya, dia menghujat Allah, dia menghujat hukum Taurat, dia menghujat Musa, hukum Musa, dan sebagainya Bapak Ibu. Itu sebuah rekayasa yang dibuat oleh setiap mereka. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang ke-54 tolong diperhatikan, ya. Ketika anggota Mahkamah Agama mendengar itu, semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambut mereka dengan gertakan gigi. Saat dikatakan mendengar semuanya itu, ayat 1-53 dalam pasal yang ke-7 Bapak Ibu, ketika mendengar itu bukan sesuatu kemudian dia sadar gitu loh, ya. Kemudian dia berubah apa yang harus saya kerjakan, tidak. Tetapi ayat 64, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama mendengar semuanya itu, sangat tersusuk, ya, hati mereka. Dan mereka sangat-sangat marah. Ya. Kenapa? Karena sepertinya Stefanus ini, ya, tindakan Stefanus ini sepertinya dia berkata menuduh mereka telah berdosa di hadapan Allah, yang terus-menerus tidak mau menaati Roh Kudus, ya, dalam hidup mereka. Dan sepertinya orang-orang ini adalah mendukakan daripada Roh Kudus. Sepertinya perkataan Paulus seperti itu kepada mereka. Boro-boro dia mengakui, boro-boro dia bertobat, tetapi justru Bapak Ibu, kuasa dosa itu membuat orang-orang ini menjadi keras kepala, mengeraskan hati mereka, tidak mau mendengarkan akan firman Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa respon Bapak Ibu ketika mendengar seperti ini kepada setiap kita? Apakah kita seperti orang-orang Yahudi tadi? Seperti Mahkamah Agama tadi? Tua-tua tadi, Bapak Ibu, ketika kita mendengar sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan kepada kita? Tapi Stefanus tidak pernah bergeming, ya, tidak pernah kecil nyalinya. Pada waktu dia dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, melihat situasi di mana tidak ada orang yang bisa menolong dari dia, apa yang dia lakukan? Kalau Bapak Ibu menghadapi seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu ada waktu itu mendampingi saya di tahun 2001 dihakimi oleh massa? Berani Bapak Ibu menghadapi mereka?
Berarti Bapak Ibu memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Walaupun Bapak Ibu diancam. Ya. Tidak mudah. Kita ini hanya bisa komen. Tapi kalau diajak dalam situasi seperti itu, kita belum tentu akan bisa bicara. Mungkin kita bisa murus, mencret di situ kita. Terkencing-kencing kita di situ. Ya. Makanya Bapak Ibu sudah menjadi reaksi wajar waktu saya dipaksa untuk tanda tangan di situ. Saya memang tahu, bahkan sampai kemarin terakhir mendengar saya diskusi, kok berani Pak Pendeta tanda tangan? Ya, saya bilang hanya orang gila yang mau tanda tangan. Mana gerejanya ditutup, hanya orang gila, orang yang tidak waras mau tanda tangan. Kalau dia sampai tanda tangan, ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu, apapun kita belajar, semuanya saya rindu kita belajar dari peristiwa Pentakosta ini, melihat satu sosok seorang anak Tuhan yang bernama Stefanus ini. Ya. Apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu dari Stefanus ini? Ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang gawat seperti ini. Apakah Stefanus tidak bijak? Ya? Atau Stefanus terlalu berani dia mengatakan seperti itu? Kenapa dia tidak mau mengalah? Katanya mengalah itu tidak selalu kalah. Kenapa dia tidak mau mengalah? Tapi dia berani sampai mengatakan, kamu sebenarnya yang sudah membunuh Mesias. Kamu seperti itu. Jujur Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, biasanya kita akan melihat ke bawah. Ya. Ketika kita ada dalam kondisi yang berbahaya, kita bukan melihatnya ke atas, tetapi kita melihat ke bahaya yang kita hadapi. Itu kita. Tadi pujian sangat bagus ya. Tuhan apa tadi? Nyanyian tadi? Tuhan tahu. Apalagi? Tuhan tahu. Mendengar? Saat kau berdoa mendengar, dia tahu. Ya. Dia tahu. Ya. Dia mendengar saat engkau berdoa. Apalagi? Saat engkau menangis. Saat engkau? Ya. Bapak Ibu, Tuhan tahu seperti itu. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan tahu. Tangisanmu Tuhan tahu, dengar. Tetesan air matamu Tuhan dengar seperti itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan dalam kondisi yang seperti Stefanus hadapi, yang sering kali kita lakukan, kita ini biasanya akan melihat ke bawah. Artinya apa? Melihat kondisi ya yang berbahaya. Bukan kita melihat ke atas, tapi kita melihat ke bahaya yang sedang kita hadapi. Mata kita tidak kita alihkan ya daripada keadaan yang tidak mendukung sama sekali. Tetapi justru kita melihat kepada sebuah persoalan seperti itu. Kita hanya fokus kepada persoalan itu. Akhirnya apa? Yang ada dalam kehidupan kita hanya sebuah kegalauan, hanya sebuah ketakutan. Kalau ada orang salah, dia tidak berani, ya, dia takut, dia malu, sampai ke itu luar biasa. Ya, itu masih luar biasa. Saya takutnya sudah hati nuraninya mati. Bapak Ibu kalau hari Minggu tidak ke gereja, apalagi Bapak Ibu berjemaat di sini, nggak ke gereja, gelundang-gelundung begitu, ya kan? Sepertinya orang itu yang tidak pernah ada rasa sudah mati gitu.
Kalau di kampung, kalau hari Minggu, Bapak Ibu gereja nggak gereja, orang itu di rumah. Satu sisinya baik, satu sisi juga nggak bagus gitu loh ya. Karena di kampung itu kalau Minggu ada orang ke sawah itu nggak ada. Di kampung saya itu. Nggak tahu kalau di kampung kita di Medan. Nggak ada orang berani. Itu bukan ke gerejanya Bapak Ibu, tidak. Ya. Gerejanya di sini, rumahnya jauh, tapi nggak ada. Orang Muslim saya perhatikan dulu masih ada apa namanya? Di Gang Artis ada ojek Bapak Ibu. Kalau Jumatan, pas Jumatan itu depan tuh sepi. Ya. Sebandel-bandelnya kira-kira begitu ya. Setidak ngerti-ngertinya, kalau mereka waktunya Jumatan tidak ada yang nongkrong di Jumatan. Hanya Pak Pendeta yang lewat. Karena Pak Pendeta Kristen. Hatinya pasti main. Ya. Bapak Ibu, kenapa? Selalu kita kan seperti itu, seringkali yang kita kalah Bapak Ibu ketika kita diberhadapkan, kita melihat, kita memandang kepada keadaan, kepada bahaya yang kita hadapi. Kita tidak melihat kepada Allah. Kita hanya fokus kepada persoalan itu. Akhirnya apa? Makin menambah ruwetnya kehidupan ini, menambahkan sebuah ketakutan yang makin besar dalam kehidupan kita. Inilah yang kita mau belajar dari kisah daripada Stefanus ini. Ya. Tetapi pelajaran yang saya katakan di sini Bapak Ibu, ketika Roh Kudus memimpin hidup dia adalah sebuah kepenuhan itu senantiasa. Ketika dalam bahaya di depan mata, respon yang dia lakukan adalah bukan makin fokus kepada sebuah bahaya ancaman seperti itu, tetapi justru dia melihat ke atas. Dikatakan firman Tuhan itu, lihat ke atas, lihat kepada kemuliaan Allah dan melihat kepada Kristus. Itu sebuah gambaran yang ingin mengajarkan kepada kita. Kita bersyukur Bapak Ibu di tempat ini walaupun kita mengalami banyak persoalan dan sebagainya tentang pelayanan gereja kita secara khusus Bapak Ibu. Ya, bahkan saya sendiri masih tidak seperti apa, tidak jauh lah seperti dengan apa yang dialami oleh Stefanus. 25 tahun saya melayani di sini, hampir 25 tahun tidak pernah ada namanya saya diancam, didatangi, kemudian pakai gol dan sebagainya ya. Kalau malam-malam datang mau upacara itu biasa, ya gitu ya. Tapi belum pernah ya kita didok-dok sampai ada orang dan sebagainya. Belum pernah lah, tidak pernah mengalami seperti itu ya. Itu hanya kasih karunia Bapak Ibu kalau kita mengalami seperti itu. Mungkin kita tidak akan seperti, mudah-mudahan kita tidak juga seperti Stefanus yang martir bagi Tuhan. Itu hanya sebuah anugerah ya. Itu orang-orang yang khusus yang mungkin mendapatkan anugerah lah kira-kira begitu. Yuk, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita memperingati Pentakosta, kita tidak terbuai dengan hiruk pikuknya tentang tentang karunia dengan bahasa dan sebagainya, tidak. Tetapi sebuah contoh bagaimana orang-orang yang hidupnya dipenuhi senantiasa dituntun Roh Kudus. Sehingga wajar kemudian kalau dia berdoa sebelum dia mati Bapak Ibu apa yang dikatakan? Ya. Ayat 60, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ada perkataan begini Bapak Ibu ya, di renungan hari yang saya dapat itu begini, digambarkan seperti harimau. Hanya orang bodoh yang meladeni orang bodoh. Orang yang pintar itu meladeni orang yang bodoh, itu sebuah kebodohan. Harimau itu tidak terganggu dengan kucing. Ya. Seperti itu ya, gambar seperti itu. Artinya Bapak Ibu sebenarnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu,
Mari kita jangan kemudian sesuatu yang yang sering kita terus hadapi, yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kadangkala ketika kita diperhadapkan dengan sepertinya ada sesuatu yang buntu. Ya. Mari belajar seperti Stefanus. Melihat langit terbuka dan anak manusia dikatakan berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, dia melihat ke atas. Jangan percaya kepada sesuatu yang kelihatan, tetapi lebih percaya kepada sesuatu yang abstrak. Artinya apa? Mari kita percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang abstrak itu daripada sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Sebab itu orang tua kalau punya anakmu yang mungkin masih kecil, kurang pintar, jangan dikata-katain yang tidak bagus. Belum. Nanti engkau akan dipermalukan dengan omonganmu seperti kelak. Ya. Jangan memperkatakan sesuatu yang kelihatannya seperti belum tentu. Ya. Ada yang rajin, ada yang sungguh-sungguh, ada yang sepertinya nakal dan sebagainya. Kita menjustis mereka, tidak boleh. Jangan percaya kepada sesuatu yang kelihatan, belum tentu seperti itu. Ya. Nah, ini yang sedang terjadi dengan kehidupan daripada Stefanus, ya, dan mengajak kepada kita yang dewasa, jangan sampai kemudian kita ini hanya melihat kepada masalah. Ya. Pujian sudah memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Tuhan tahu, Tuhan mendengar semua yang kita hadapi. Sebenarnya Bapak, kalau tadi saya duduk di situ hanya merenungkan, sebenarnya kita masih kita yang kurang. Ketika ada masalah yang terjadi, kita kurang doa kita. Ya, kita mau Pak Pendeta saya sudah berdoa, mungkin kita bilang kurang. Tangisanmu mungkin kurang. Dan sebagai teriakanmu mungkin kurang seperti orang-orang Yahudi, Sanhedrin dan sebagainya ketika mendengar perkataan itu tutup telinga. Teriakan-teriakan itu. Seruan-seruan seperti itu. Ya. Bapak Ibu, yang terakhir, apa sebenarnya ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Ya. Apa sebenarnya ciri orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan mereka sehari-hari? Melihat apa pembahasan kita, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Stefanus. Ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Apa doanya? Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan ayat yang ke-60, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, Stefanus meninggal. Apa ciri daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus? Bapak Ibu, apa kira-kira? Bukan sebuah bukan kebencian. Bukan juga kemarahan kepada orang yang membunuh dan menyakiti dirinya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kalau kita belajar daripada Stefanus, orang yang ketika dimaki-maki, dihina, dicaci, dia tidak marah. Ya. Dia tidak dendam. Dia tidak balik menyakiti dirinya. Itu wujudnya. Apa Pendeta mengatakan? Itu yang tadi saya katakan. Ketika dia dirajam, ketika dia dilempari batu, dia hanya menatap ke atas. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dan itu yang dia katakan kepada Tuhan. Artinya dia tidak marah. Bapak Ibu, ketika Bapak berdoa tidak baik dengan saudaramu, dengan siapa saja, bagaimana doamu? Bagaimana sikapmu? Bagaimana responmu?
Apakah kutuk, apakah berkat yang Bapak sampaikan kepada mereka? Melaknat mereka? Ya, kalau kau diperlakukan orang tidak baik. Mari belajar kepada Stefanus. Bukan kebencian, bukan kemarahan kepada mereka-mereka yang sudah menyakiti dirinya. Ini salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, perhatikan lagi. Perhatikan ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang kehidupannya seperti apa sih, Pak? Kehidupannya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti Kristus, ya. Baik dari perkataannya, baik dari cinta kasihnya, itu dinyatakan dalam kehidupan dia, ya. Jadi bagaimana Roh Kudus? Ya seperti Kristus lah. Bapamu orang yang murah hati, ya kan? Seperti itu. Nah, kamu anak-anaknya dia, jangan pelit, jangan kikir, jangan hitung-hitungan. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena Bapa kita murah hati. Kita kan sedang mencontoh daripada kehidupan Bapa kita, ya. Seperti Kristus, ya. Baik dari perkataan, baik dari cinta kasihnya, itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Ya. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang munafik. Ya. Ke gerejanya rajin, ibadahnya rajin, semuanya rajin, Bapak Ibu. Tapi dikatakan itu hanya ibadah, istilahnya kalau saya pakai mereka yang lain. Ibadah agamawis. Ya kan? Tapi apa yang dikatakan? Hal yang penting juga belajar mempraktekkan kehidupan beragama dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga di tengah-tengah keluarga. Itu yang dinamakan dengan ibadah sosial. Ya kan? Jadi kalau ada saudaramu yang kekurangan, ya, kamu tidak rajin, ya. Engkau kalau ada saudaramu yang kekurangan, kok diam saja, tapi kamu ibadah rajin, ya. Itu hanya agama, hanya kelihatan sesuatu yang kelihatannya rohani, kira-kira begitu. Tapi yang hal-hal ibadah sosial tidak kita kerjakan, janganlah, ya. Kalau melihat siapa saja Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan kita yang mengalami perlu pertolongan dan sebagainya, kerjakan, ya. Karena itu dikatakan, ya, baik perkataan kita, baik dari perbuatan kasih kita, itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dinyatakan oleh Stefanus, ya. Sehingga ini yang membuat Stefanus menjadi orang yang begitu agung, ya, di dalam kehidupannya, dan banyak belajar tentang sosok seorang pelayan meja ini, diakonia ini, ya. Makanya para pemimpin dari gereja itu tidak salah kalau kemudian memilih Stefanus. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau demikian, adakah keserupaan kita dengan Kristus? Ya, adakah keserupaan kita dengan Kristus? Ya, mungkin terlalu jauh, tapi mungkin kita mau tanya, adakah keserupaan kita dengan Stefanus? Ya. Kenapa saya menanyakan hal ini kepada setiap kita? Karena kalau kita berkata adakah keserupaan dengan Kristus, kayaknya itu menjadi sesuatu impian yang nggak mungkin, ya. Seolah itu tidak mungkin untuk kita lakukan, terlalu jauh, ya. Terlalu tinggi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, realitanya ada orang-orang, ya, di dalam kitab suci yang seperti itu. Satu karakter seperti Kristus, yaitu Stefanus yang kita belajar hari ini.
Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Stefanus di sini mati bagi nama Tuhan, ya. Hidupnya total diberikan bagi Tuhan, ya. Mulai dari pertama dia percaya sampai mati. Dari pertama sampai ya mati dia tidak meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur. Ya. Kalau hari ini kita bersama-sama masuk di momen yang penting tentang Pentakosta. Saya tidak ingin bilang tentang euforia, tetapi tentang sesuatu yang nyata dalam kehidupan praktek sehari-hari. Mari kita belajar seperti seorang anak Tuhan ini, Stefanus ya. Mari kita teladani apa yang dia lakukan. Dia tidak takut, dia walaupun mengalami ada banyak tantangan, kesukaran yang luar biasa. Bapak Ibu, anak-anak muda, tantangan ke depan bukan semakin hari semakin mudah, semakin gampang, ya. Tetapi saya ingin mengajak, mari kita belajar Stefanus. Mungkin beda-beda, persoalan, beda-beda mungkin kadarnya dan sebagainya. Tetapi kita akan diperhadapkan seperti itu. Saya ingin mengajak kepada kita jemaat, anak muda, keserupan kita belajar seperti Kristus, seperti Stefanus yang sungguh-sungguh perlu kita teladani. Gereja masa kini dengan segala tantangannya, mari kita belajar menghidupi apa yang sudah dilakukan oleh Stefanus. Ya, tidak gampang, tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi itulah sebuah kerinduan yang tentunya harus kita kerjakan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa.